Ya teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dari tim Jejak Sangat Cirebon. Saya di sini mau cek lokasi ya teman-teman. Hari yang kita lalui. Penelusuran berikutnya yaitu di tempat ini ya teman-teman. Dan di tempat ini konon menurut cerita warga di kampung sini katanya cukup lumayan angker dan juga banyak menelan korban di daerah sini ataupun anak kecil tenggelam di sungai ini ataupun tertabrak dari lokomotif kereta api yang melintas di sini ya teman-teman. Jadi saya dan tim Jejak Sangat Cirebon akan menelusuri untuk di malam hari berikutnya di tempat ini ya teman-teman. Jadi saya sekarang ini mau cek lokasi di mana tempat ini digegerkan oleh warga itu lumayan angker ya teman-teman. Ini sebetulnya ini di pinggir kali ya teman-teman. Di situ mungkin tidak terlihat ya karena banyak semak-semak. Dan di sini juga rel juga ada perumahan. Dulunya itu hutan di situ. Dan sekarang sudah menjadi bangunan-bangunan yang istimewa dan bangunan-bangunan yang sangat mahal. Dan kebetulan juga di sini ada kereta teman-teman. Ya, nunggu kereta lewat. Ya, tadi berhenti sejenak karena ada kereta kereta lewat di Spongso sebentar. Jadi gini teman-teman. Jadi untuk malam berikutnya saya akan ke sini bersama tim Jejak Sangat Cirebon untuk meliput dan mengesot lokasi ini di mana digegerkan oleh warga itu angker. Jadi tempatnya seperti ini teman-teman. Udah rumpet dan tidak terurus. Tadinya dulunya kebun ini. Kebun. Dan di situ juga perumahan, tadinya hutan-hutan itu. Dulunya di situ ada makam. Oke. Saya akan masuk sebentar teman-teman. Gimana ya? Masuknya dari mana teman-teman? Oke, saya mau cari jalan dulu teman-teman untuk masuk ke lokasi ini teman-teman. Karena di situ terdapat balong juga. Saya mau cek lokasi di balong tersebut. Baik teman-teman, sekarang saya sudah turun dan di sini saya sudah berada di tengah hutan lah atau kebun yang akan ditelusuri oleh tim kami, tim dari Jejak Sangat Cirebon ini. Oke, sudah kalian lihat kan seperti ini. Jadi saya akan memasuki daerah ini ya. Sini sudah lumayan
seperti kalian lihat di sini saya sendiri. Dan di sini akan dari tim kami akan menelusuri tempat ini. Saya ini cuma cek lokasi ya teman-teman. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. para wali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami tim Jejak Wong Sangat Cirebon. Pada malam hari ini alhamdulillah cuaca cerah Ya. dan 2 hari yang lalu itu Mas Johan ini survei Ya. tempat. Jadi kata Mas Johan ini, Kang Sony, kira-kira tim mau tidak menyelusuri tempat yang sangat angker, tempat yang sangat singit, atau tempat yang sangat apa ya Mas Ajat? Jadi tempat ini persis di rel pinggir jalan Rel kereta kereta api ya? rel kereta api. Nah, di sini ini sering terjadi peristiwa yang tragis. Iya. Jadi banyak yang terlindas sama kereta api. Nah, tim dari tujuan kita, maksudnya kita itu mau mengungkap, Kang Sony. Iya. Mengungkap apakah kejadian ini itu murni dari permasalahan manusianya itu, Iya. atau ada campur tangan makhluk dari Ya, makhluk sekitar. astral lah. Iya. Dan juga konon katanya di kali kan ini dekat kali kan Kang Sony dan Mas Iya, Ajat. iya. Katanya kan sudah banyak korban juga di kali. Iya. Oh Iya. iya, betul Mas Johan. Iya, Kang Sony, betul. betul. Jadi di sini tuh di beberapa tahun yang lalu ada yang terlindas kereta itu, terus di kali, nyebur ke kali gitu. Iya. Ada anak pelajar yang berenang juga 2 orang meninggal. Iya. Anak pelajar ya, 2 orang meninggal ya itu. Iya. Jadi rencana kami Mas Johan ya, untuk penonton YouTube Jejak Wong Sangat Cirebon, jadi ingin mengungkap apakah kesalahan dari pribadi orangnya Iya, atau betul. ada bisikan dari makhluk-makhluk astral gitu. Iya. Jadi kita nanti harus ada mediasinya ya. Ya insya Allah Insya nanti Allah deh. Mas Eka siapa? Insya Mas Allah, Eka, ya. ya. Jadi sebenarnya gini Mas Johan, kata orang-orang warga setempat sini ya, ini sangat angker, sangat singit. Jare wong Cirebone sih akeh setane, akeh jine, akeh gulang-gulange, akeh wong macem-macem ngene iku. Cuma kan saya kan tidak mengusik, Betul. tidak mengganggu. Saya hanya penelusuran dan mengungkap betul tidak di sini angker. Mengambil hikmah. Mengambil hikmahnya gitu. Jadi itu aja Mas Johan untuk penonton YouTube Jejak Wong Sangat Cirebon. Jadi kita nanti menyelusuri kira-kira tempat yang paling angkernya di mana, Iya. titiknya di mana, nanti biar nanti Mas Ajat yang mendeteksi ya tempatnya yang paling sip lah, yang paling angker di mana. Oh iya, tambahan Kang Iya, Sony. enggak? Jadi setelah saya ngobrol dengan beberapa warga, yang warga itu ya mudah-mudahan diampuni dosanya, beliau sudah meninggal. Amin. Beliau itu ahli ibadah, Mas Johan, Kang Sony. Iya. Jadi beliau itu sangat sederhana hidupnya, Mas Johan. Beliau itu jadi pengepul rongsok, tapi ya boleh dikatakan dia itu orang yang tabah. Nah, beliau bercerita sama saya bahwa di wilayah sini sebenarnya itu ada semacam pondok atau padepokan untuk tempat mengaji, gitu Mas Johan. Nah, pondok dan padepokan itu apakah itu berkaitan dengan wilayah sini atau mungkin ada cerita lain gitu Mas Johan. Ya, Iya. kita juga nanti coba Iya, teliti, ditelusuri ya. ditelusuri Pondoknya di mana gitu ya.
ya pondoknya di mana. Dan sayang sekali memang kita terganggu sama kereta mungkin Mas Iya, Iwan. suara kereta. Dan kereta akan lewat, jadi kita ya saling mengingatkan dan berhati-hati. Iya. Ya. Dan Ya, ini sudah. ini juga Ini- masuknya kota Cirebon ya. Masuknya kota Cirebon. Kelurahan kecamatan apa ini Mas Sajat? Kalau masuk jalannya sih Jalan Pangeran Derajat. Oh, Jalan Pangeran iya. Derajat, dan di sebelah sana Mas Johan bisa disut. Itu kan Pegambiran ya, Pegambiran Real Estate. Oh. Jadi dulunya itu hutan, Mas Johan. iya, Kebun iya, bambu. iya. Hutan, kebun bambu, dan sawah. Iya, iya. Beberapa hektar yang dibangun gitu. Iya. Dan termasuk Brage City Mall. Oh, iya. Iya. Dan di situ itu ya saya cerita sedikit ya. Dulu waktu masih kecil itu Kang agak sini Mang. Siap, Kang siap. ada kereta. Maaf terganggu kereta dulu teman-teman ya. Ini, iya, kereta mau lewat. Di shot. Oke, menyambung pembicaraan yang tadi setelah ada iklan lewat. Jadi sebelum perumahan Pegambiran Real Estate itu dibangun, di sini kan hutan belantara, sawah, tembus sampai rel kereta sebelah sana, Mas Johan. Rel kereta yang satunya. Nah, di tengah-tengah hutan itu dulu itu ada pemakaman, Mas Pemakaman Johan. umum zaman dulu. Pemakaman, Oh. tapi makamnya itu hanya beberapa gitu. Dan makamnya itu panjang Mas Johan. Entah itu makam siapa, entah itu makam pejuang, atau apakah itu benda pusaka. Dan sayangnya Mas Johan, kalau kita pengen menelusuri udah jadi perumahan. Jadi ya bingung kita mau masuk ke sananya, apalagi malam hari. Iya, ada Ada satpamnya. security-nya, ada satpamnya. Nanti kita mau mendeteksinya juga nanti malah Iya. disangkanya. Iya, yang Gimana? tidak nantinya tuh. Ya nanti kita usahakan coba komunikasi dari sini, barangkali ada yang makhluk yang bisa Iya, diajak bicara lah. ngobrol, ya diajak ngobrol untuk menceritakan Iya. tentang hal yang saya sebut tadi. Oke, Kang Sony. Iya. Jadi untuk penonton YouTube Jejak Wong Sanga Cirebon, kita ikuti Mas Sajat. Mas Sajat mendeteksi di mana tempatnya yang kira-kira titik terangkernya. Silakan Mas Sajat, di mana? Ayo, Kang Sony. Ada orang. Ada orang Ini Kang Sony. Mas Johan, ada orang Mas Johan. Orang lewat. Mungkin kayaknya penduduk setempat kayaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, punten mau nanya nih Pak. Kalau di sini tuh alamatnya Kota Cirebon, jalannya Jalan Derajat Pak ya. Jadi ada yang ngomong ke, ya saya dari YouTube Jejak Wong Sanga Cirebon Pak. Ya, jadi mau menelusuri Pak. Katanya di sini tempat angker. Nah, saya mau menelusuri bener enggak gitu. Ya, Bapak dari sini Pak? Ya, warga sekitar. Oh, warga sekitar dengan punten Pak siapa Pak? Pak Marto. Oh, Pak Marto. Oh, Pak Marto. Ya ini kira-kira di sini bener nggak sih Pak? Betul. Ini. Angker, Jadi Pak. ada cerita apa Pak Marto dulu di sini? Kan Pak Marto kan wilayah sini, Iya, iya. kediamannya, asli penduduk sini. Iya. Ceritanya tuh gimana? Ceritanya tuh Cerita katanya angker. angkor, terus sering banyak orang yang tertabrak tabrak kereta. Banyak ini Mas. Ya namanya jalan kereta itu banyak di sini, tempat itu banyak yang tempat pengemudi juga. Oh, Nah di sini, terus ini itu kata yang terkenal tuh setan budek. Gitu, Oh, Mas. setan budak. Iya. Berarti sama yang di Kaliwedi. oh, Setan budak. setan budak. Kalau iya orang lewat, kalau kebetulan di sini itu nggak kedengeran, nggak. Oh. Tapi itu posisi nggak jauh. Jadi area sini itu sama yang situ Pak.
Oh, banyak. iya, Kalau sini itu yang sering terjadi itu iya. ada itu. Nah, kira-kira kalau kita melakukan penelusuran terus mengungkap cerita yang sebenarnya seperti apa, apakah ada gangguan dari makhluk yang setan budak itu atau mungkin ada masalah Iya, dari kesalahan dari manusianya itu pribadinya. sendiri, itu Kira-kira gimana? Boleh nggak? Boleh nggak, kira-kira? Pak? Ya sebetulnya sih apa ya, kalau memang dibilang apa ya mitos apa gangguan pikiran itu tuh, jadi apa ya, kayak yang namanya goib memang ada sih, Ada goib, ya. Ada, ya. Gitu, ada. Ya, rencananya kita semua nih Pak dari tim Jejak Wong Sangat Cirebon ya YouTube ingin menelusuri Pak, betul nggak di sini angker? Kira-kira Bapak kan warga setempat sini, boleh tidak gitu tuh Pak? Ya kalau menurut saya sih sini ini yang angkernya itu ya boleh aja sih, silakan. Wah, ini Mas Johan, ini Maaf, untuk Pak Marto malam hari ini ya. berada di sini untuk apa maksud berada di sini? Oh, saya kebetulan Kebetulan lewat. lewat. Ya, Kebetulan lewat. Ini Pak Marto kebetulan lewat dari rumah saudara ya ke sini ketemu sama saya. Jadi tadi bahasanya Pak Marto ini kayak setengah hati, Mas Johan. Iya. Makanya saya kaget tuh ada orang malam-malam di kebun begini Setengah ya. hati antara boleh dan tidak ya. Jadi gini Pak Marto. Ya udah, Jadi gini. silakan Kang Sony. Jadi kita ngomong kasarnya nih ya, kita nggak sompral lah. Ya, Kita tahu etika, tahu adab. Saya nggak ngurak-ngurak, ya. saya nggak akan mengganggu, saya nggak akan merusak. Cuma penelusuran saja. Betul tidak ini tempatnya angker, dan saya mau buktikan sama Mas Ajat. Iya, ya. Ya. Kalau nggak keberatan, mungkin Ikut aja. ikut waktunya. iya. Gimana? Lebih baik Ikut aja ya, Kak. Mas Ikut Johan, aja ya? ya. Boleh. Iya, udah ikut aja nggak apa-apa. Siap nggak ikut? Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. alhamdulillah ya, untuk penonton YouTube Jejak Wong Sangat Cirebon, Pak Marto warga sekitar sini katanya mau ikut, alhamdulillah ya. Jadi ada pendamping orang sininya, Mas Johan. Tambah sedulur ya Kang. Tambah sedulur. Ya. Mari Mas Johan, mari untuk penonton YouTube Jejak Wong Sangat Cirebon, kita ikuti Mas Ajat, cari titik terangker di mana. Silakan Mas Ajat. Untuk maaf Ya. Kang sama Mas Ajat semuanya. Gimana? Ini untuk tim yang lain gimana? Oh. Apa? Iya, Terus- gini. Tadi Abah saya bel ya, Ya, di bel sama Mas Ajat, sama saya juga, ya sama Mas Eka juga. Itu katanya lagi di luar kota, Abah Harun. Terus Pak Dadang ya, Pak Dadang lagi di luar kota juga. Kang Rasidi. Kang Rasidi biasa lagi ngelus-ngelus keris. Jadi ada proyek lah, ada proyek, ada bisnis, kita nggak bisa menghalang-halangi ya, Mas Eka ya, masing-masing lah itu. Terus gini Mas Johan, untuk pemirsa penonton YouTube Jejak Wong Sangat Cirebon ya, saya sampaikan lagi, kalau misalkan ada penonton YouTube Jejak Wong Sangat Cirebon atau subscriber yang nonton, barangkali ada yang terkena, ya maaf ini ya, penyakit non medis atau gangguan-gangguan aneh dari bangsa-bangsa lain lah, itu bisa menghubungi Abah Harun ya. Nanti langsung kontak aja ke nomor WA Abah Harun. Mungkin nanti tertera di bawah ini. Di sini. Ya, nomor WA Abah Harun di sini. Monggo silakan di bel langsung ya. Iya. Terus barangkali ada yang saraf kejepit atau ada yang apa aja lah, itu ada Bunda Sri. Nah, Bunda Sri Kandi. Ya, ada juga. Nanti tertera lagi nih di sini nih nomornya nih, langsung ngebel aja ya. Ini nomornya Bunda Sri Kandi. Dan barangkali ada yang mau pernak-pernik kayak macamnya cangklong atau gubeng, batu ali-ali, keris, tombak, kujang, dan gelang atau yang lainnya lah. Nanti sama Kang Tato Hasbi. Jangan-jangan Kang Sony itu versi dari Kang Tato. Oh ya bukan ini, bukan.
Justru Kang Tato sendiri menanyakan ini keris dari mana. Oh iya. Cuma saya ya rahasia lah. Jadi Kang Tato juga nanti langsung kontak aja. Ini nomornya Kang Tato nih, nanti tertera di sini nih. Iya. Tinggal dihubungin langsung aja. Palu Gada. Palu Apa Gada. yang lu mau, gua ada. Betul, itu Kang Tato. Prinsipnya Kang Tato seperti itu ya, Gada. Palu Gada. Jadi itu aja Mas Johannya untuk tim Jejak Tong Sangat Cirebon ini ingin pembuktian lah. Mari Mas Ajat, Ayo Kang Sony. titiknya di mana? Ayo Mas Johan. Jadi Pak Marto ini sudah berapa lama tinggal di wilayah sini? Dari tahun Dari kecil? ya dari sekitar tahun 55 ya. Oh, berarti Saya memang Sini, kalau Teh. lahir 73 ya. oh iya 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 iya. Mas Ajat di sini atau di mana ini? Ya, kita coba cari Dulu yang tempatnya, kira-kira yang itu tuh. Cari-cari dulu yang mana nih? cari tempatnya yang kira-kira nggak terganggu sama iklan. Jadi di sini situ Kang, Mas Ajat, sebelah mana? sebelah situ. Kira-kira yang Ada jalan nggak di situ? coba. Kira-kira titik terangkernya di mana gitu? Di mana sih Mas Ajat, Mas Johan? Ini ada jalan nih. Oh, ini ada jalan ya? Ya, sok mangga. Ayo. Silakan. Saya di belakangnya Mas Johan nih, soalnya di belakang Senternya. gelap nih Mas Johannya. Waduh, ini saya rasa di sini agak lumayan ya. Agak lumayan ini. Assalamualaikum, sampurasun, Mbah Buyut. Loh, ini ada sumur, Mas Ajat. Ini Pak Marto ada sumur warga atau apa ini, Mbak? Oh, iya. Punya kambing. Bukan sumur keramat bukannya? Oh, bukan. Iya, ini Kirain- sumurnya sumur baru ya, Sumur baru ya. pembuatan sumur baru. Iya. Oh, mungkin buat ini siram tanaman. Iya. Ya karena memang di wilayah sini tuh ada petani juga ya, Pak Marto ya. Di sini ada peternakan juga ya. Ada peternakan Kambing ada kandang itu. kambing. Iya iya. Jare wong Cirebon sih pating kreak. Iya, wedus. Pating kreak. Sepertinya di sini sudah cukup, Kang Sony. Oh, di sini. juga ya selain tempatnya Oh, juga iya, agak iya. luas. Iya. Terus memang auranya ini lumayan, Kang Sony. Di sini nih. Iya, di wilayah sini nih. Mungkin di sini ya. Ada Oh, ini kotor nih. di Berarti situ di kayaknya sini. habis dibakar, Kang Sony. Iya, sini ya. Bang, dari tadi juga apa? Ya. Dari tadi kita masuk, pas begitu masuk dari atas Kang Sony, ya ada beberapa yang sudah respon ke kita gitu. Iya. Pak Marto sini, Pak. Ada beberapa makhluk yang Iya. mengawasi. Saya rasakan seperti itu juga ya, Mas Ajat. Jadi gini pemirsa ya, kalau biasanya yang namanya banyak pohon pisang, di situ banyak juga pocong. Di sini pohon pisangnya banyak sekali nih Mas Wado. Berarti banyak pocongnya ini. Ya, kita nafsi aja lah. Yang penting kita nggak ganggu, kita nggak mengusik lah nafsi ya. Jadi silakan saya kembalikan lagi ke Mas Ajat. Barangkali mau pembuktian seperti apa, saya nggak ngerti ya, Mas Johan ya. Kita Ya. kembalikan ke Mas Ajat. Mas Eka bisa dibuka dulu. Berarti sama Mas Eka
Ya, yang jadi ininya. nanti coba kita komunikasi aja ya. Ini ada kayak ada hawa panas. Iya, auranya memang udah terasa enggak ini. Hawa panas nih. Kayak kerasa di sini nih. Udah panas. Bener. Saya Kak, punten ini di itu wirelessnya. Ya kita di sini Mas Johan cuman sekedar ingin komunikasi. Jadi bukan ingin mengganggu atau ingin apa namanya ngobrak-abrik lah. Jadi di sini hanya pengen pembuktian ya pengen apa membuktikan yang aja. tadi di awal pas aja bicara ya, apa dari makhluk astralnya, apa dari pribadi orangnya yang. Iya betul. Silakan Mas Ajat. Dari sebelah sini Mas Johan, Ya, kita mundur aja Pak. saya ngerasain. Bentar Mas Johan. Assalamualaikum ya khodamul wilayah. Assalamualaikum ya masyarakat. Hadir. Duru. Mas Eka, buka ya.